Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Nadila. Saya akan menjelaskan materi fungsi kuadrat pada kelas 9 SMP atau sederajat. Adapun kompetensi inti, kompetensi dasar, serta peta konsep pada materi fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fungsi kuadrat adalah grafik dari persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, dan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan bilangan real. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan bentuk fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan membuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan membuka ke bawah. Selain itu, bentuk grafik fungsi kuadrat juga dapat diketahui berdasarkan nilai C. Jika C lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu Y negatif. Selanjutnya, fungsi kuadrat mempunyai sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dan juga mempunyai nilai ekstrim dengan rumus D per min 4A. Atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Nilai ekstrim dikatakan maksimum jika A kurang dari 0 dan dikatakan minimum jika A lebih dari 0. Fungsi kuadrat juga mempunyai titik puncak yang disimbolkan dengan XP, YP. XP rumusnya sama dengan min B per 2A dan YP rumusnya sama dengan D per min 4A. Menyusun persamaan fungsi kuadrat jika yang diketahui titik puncak XP, YP dan titik lainnya. Maka persamaan fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dikali kuadrat dari X dikurang XP ditambah YP. Yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu X1,0 dan X2,0, maka persamaan fungsi kuadrat sama dengan Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Yang ketiga, jika diketahui 3 titik pada parabola, maka persamaan fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Menggambar fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Langkah pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Sehingga titik potongnya adalah 3,0 dan negatif 1,0. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka Y sama dengan negatif 3, sehingga titik potongnya adalah 0, negatif 3. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kita ketahui bahwa B sama dengan negatif 2 dan A sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga X sama dengan 2 per 2 dikali 1 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. Langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak XP, YP. XP sama dengan min B per 2A dan kita akan memperoleh hasil XP sama dengan 1. YP sama dengan min D per 4A atau B kuadrat min 4AC per negatif 4A.
Kemudian kita substitusikan nilai A, B, C ke dalam persamaan dan kita akan memperoleh YP sama dengan negatif 4 sehingga titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Selanjutnya kita akan menggambar persamaan fungsi kuadrat tersebut dengan menggunakan GeoGebra. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 3. Kemudian bisa kita lihat perpotongan Y terhadap sumbu X berada di titik negatif 1 dan 3,0. Bisa kita lihat pada gambar grafik. B itu merupakan titik negatif 1,0 dan C merupakan titik 3,0. Dan persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Dan koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Serta nilai diskriminannya sama dengan 16. Jika D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti pada grafik, bisa kita lihat, grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu negatif 1,0 dan 3,0. Selanjutnya terdapat contoh soal yang lain, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, silahkan hitung menggunakan cara sebelumnya dan cocokkan hasil tersebut dengan hasil yang ada di GeoGebra ini. Sekian penjelasan materi fungsi kuadrat ini dari saya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.